wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Hari ini kita akan mempelajari muatan pelajaran IPS tema 6 subtema 1 KD 3.4 memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Nah anak-anak, selamat belajar. Jangan lupa ditonton videonya sampai selesai. Hari ini kita akan membahas tema 6 subtema 1 muatan IPS KD 3.4 dan 4.4 mengenai detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Masih ingat ya anak-anak tentang detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia? Yuk kita review kembali. Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia diperjuangkan sejak zaman penjajahan Belanda hingga zaman penjajahan Jepang. Pada zaman penjajahan Jepang, Jepang membutuhkan bantuan rakyat Indonesia untuk melawan sekutu. Oleh sebab itu, Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan mengizinkan pengibaran bendera merah putih dan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Jepang juga menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Janji ini diwujudkan dengan pembentukan BPUPKI dan PPKI. Pada bulan Agustus 1945, Jepang kalah dari sekutu. Kabar ini didengar oleh Sultan Syahrir melalui radio dan langsung disampaikan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta. Sultan Syahrir dan golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, Soekarno tidak menyetujui dengan alasan menunggu keputusan sidang PPKI untuk menghindari adanya pertumpahan darah. Di sini terjadi perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Kemudian golongan muda tidak setuju dengan keinginan Soekarno karena mereka menginginkan Indonesia meraih kemerdekaan melalui perjuangan sendiri. Mereka pun membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tindakan ini bertujuan untuk melindungi Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang, sehingga dapat segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah berdiskusi, Soekarno dan Hatta setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka pun kembali ke Jakarta menuju rumah Laksamana Maida untuk menyusun teks proklamasi. Naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Soebardjo. Naskah tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Hatta mengusulkan agar semua orang yang hadir dalam penyusunan naskah proklamasi menandatangani naskah tersebut. Namun, Soekarni mengusulkan agar naskah hanya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta. Di situ terlihat ya fotonya pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno yang didampingi oleh Muhammad Hatta. Pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan di Jalan Pengesahan Timur nomor 56. Setelah pembacaan teks proklamasi diadakan upacara pengibaran bendera merah putih yang diiringi oleh lagu Indonesia Raya. Upaya mengisi kemerdekaan Indonesia dengan perilaku positif. Kemerdekaan Indonesia sudah diraih saat ini. Tugas bangsa Indonesia adalah mengisi kemerdekaan untuk meraih kehidupan yang sejahtera. Mengisi kemerdekaan dilakukan dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang sosial. Mengisi kemerdekaan dalam bidang sosial bertujuan untuk mempererat hubungan antar masyarakat. Bangsa Indonesia harus senantiasa mengingat bahwa kemerdekaan Indonesia dapat diraih karena adanya persatuan seluruh rakyat Indonesia.
Dalam perjuangan meraih kemerdekaan, bangsa Indonesia tidak memandang adanya perbedaan baik agama, suku, maupun status sosial. Seluruh rakyat Indonesia bersatu demi mewujudkan tujuan bersama. Apa tujuannya? Yaitu kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan dapat diraih, persatuan tersebut dapat terus dijaga dengan menerapkan berbagai perilaku positif sebagai upaya mengisi kemerdekaan. Apa saja perilaku positifnya? Yang pertama, menghormati orang lain yang sedang beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian, saling menghormati dan menghargai antar sesama. Mengembangkan rasa toleransi dalam keragaman sosial di Indonesia. Kamu juga bisa bermain dengan siapapun tanpa membedakan agama, suku, dan budayanya. Kemudian menjaga rasa kebersamaan dan persatuan di sekolah maupun di masyarakat. Nah, anak-anak, demikianlah video pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.